Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar rezeki kita, dalam hal ini keuangan, bisa datang pada kita dari segala arah dan penjuru. Semua ini bisa terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, semua ini bisa terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah mengizinkan, maka hal tersebut tidak akan pernah bisa terjadi. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan wasilah ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min khawasiha kama qala ba'dul ulama, dan diantara khasiat membaca surat Al-Qadar, kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, anna man qara'aha sittan wa thalathina marratan ala ma'in, bahwa barang siapa yang membacanya sebanyak 36 kali ala ma'in, lalu ditiupkan pada segelas air atau semangkok air, warasya bihi thawban jadidan walabisahu, lalu air itu diciprat-cipratkan pada baju yang masih baru, kemudian baju itu dipakainya, lam yazal fi sa'ati rizqin madamat thawbu alaih, maka yang bersangkutan senantiasa dalam keluasan rizki, kejembaran rizki, madamat thawbu alaih, selama baju itu dipakainya. Jadi diantara khasiat membaca surat Al-Qadar, jika surat tersebut dibaca sebanyak 36 kali lalu ditiupkan pada segelas air, dan air tersebut lalu diciprat-cipratkan pada baju yang masih baru, yang belum pernah dipakai dan belum pernah dicuci, kemudian baju itu dipakainya, misalnya dipakai dalam berdagang atau bekerja lainnya, maka insya Allah yang bersangkutan akan mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah serta penuh barokah. Jika baju tersebut dipakai untuk menjaga sebuah toko misalnya, maka insya Allah akan banyak pembeli yang datang membeli dagangannya. Nah, disarankan pada saat membacanya yang bersangkutan dalam keadaan suci, dan dibaca setelah melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Insya Allah di akhir video akan saya terangkan kaifiyah atau tata cara dalam membuatnya. Ini yang pertama. Kemudian untuk kaifiyah atau metode yang kedua, dalam kitab ini diterangkan wa wujida bi khatti ba'dil ulama, dan telah ditemukan sebuah tulisan dari sebagian para ulama. Sesuai dengan keterangan tersebut, anna man qara'a suratal qadari wa suratal ikhlas 10 marratin
ala ma'in tahirin, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, masing-masing 10 kali, ala ma'in tahirin, lalu ditiupkan pada segelas air yang suci atau semangkok air yang suci, yang bersih, wa nadaja bihi thawban jadidan, lalu air itu diciprat-cipratkan pada baju yang masih baru, yang belum pernah dipakai dan belum pernah dicuci. Lalu baju itu dipakai dalam bekerja, seperti berdagang atau bekerja ke kantor dan sebagainya. Lam yazal labisuhu fi arghadi 'aishin ma dama thawbu 'alaih, maka yang bersangkutan senantiasa berada dalam kemakmuran hidup, fi arghadi 'aishin, senantiasa dalam kemakmuran hidup, ma dama thawbu 'alaih, selama baju itu dipakainya. Artinya baju tersebut bisa menjadi penyebab datangnya rizki atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, disarankan dalam membacanya yang bersangkutan dalam keadaan suci dan dibaca setelah melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Jadi kaifiyahnya atau tata cara dalam membuatnya, pertama kita siapkan dulu segelas air atau semangkok air yang suci dan sebuah baju yang masih baru dan belum pernah dipakai serta belum pernah dicuci. Kemudian setelah semuanya siap, lalu kita ambil wudhu dan kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat hajat maksudnya, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi juga 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian kepada kedua orang tua 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini pun juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, untuk hajat kita, misalnya ya Allah, mudah-mudahan barokah ini semua Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Kemudian setelah itu lalu kita membaca surat Al-Qadar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan tadi dalam kaifiyah atau metode, baik yang pertama atau yang kedua. Lalu baju itu dipakainya dalam bekerja atau berusaha lainnya, maka insya Allah yang bersangkutan akan mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.